Oke. Nah, sekarang masuk ke ayat yang kedua nih, Ustaz. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ketika ada orang yang menghina, tadi kan pamannya sendiri Abu Lahab kan menghina Rasulullah gitu loh dengan mengatakan Batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Itu adalah bentuk penghinaan kepada Rasulullah gitu loh. Kalau kita kan pengennya adalah ketika ada orang yang menghina diri kita, menghina agama kita gitu loh. Biasanya kan kita langsung merespon, memberikan respon. Namun yang unik adalah di ayat ini perintahnya adalah fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi, kalau kita ambil inspirasinya, kamu nggak perlu fokus kepada orang yang menghinamu. Kamu fokus kepada kualitas perbaikan dirimu saja. Nggak mungkin kamu membela agama kalau kamu sholatnya nggak benar. Kalau kamu sholatnya di rumah gitu, buat laki-laki. Kamu sholatnya di masjid dong. Nggak mungkin kamu berteriak-teriak membela agama kalau kamu tidak sholat kamu belum dibenerin gitu loh. Jadi bagaimana luar biasanya inspirasi dari ayat ini gitu loh. Ternyata ketika orang menghina gitu, kita diminta bukan fokus kepada orang yang menghinamu, tapi kamu fokus terhadap perbaikan kualitas dirimu. Itu yang harusnya menjadi concern gitu loh, bukan orang lain. Orang lain nggak akan punya impact buat kita gitu loh. Tinggal kita responnya seperti apa. Sama dengan yang Coach Steven tadi sampaikan, ketika ada musibah bukan komplain gitu loh. Kalau komplain ya hidupnya malah berantakan kan. Nah, kira-kira dari ayat kedua ini gitu loh, sebagai sharing buat teman-teman di para sahabat Quran, bagaimana ketika ada orang yang menghina gitu loh, kita diminta untuk fokus memperbaiki kualitas diri kita. Salah satunya dengan cara sholat tadi. Silakan. Iya, ini biasa kalau pertama kali menerjunkan orang baru ya, Ustaz. Ya. Jadi kalau orang baru kan mungkin masih kurang pengalamannya dan segala macamnya. Biasa di lapangan itu kalau ketemu sama musuh saya, kasih tanda kutip ya, dari pihak agama yang seberang apapun itu, biasanya itu, wah parah sih sebenarnya sih, kata-katanya itu benar-benar campuran kebun binatang, campuran hewan peliharaan, campuran binatang yang ada di kursi itu sofa kalau udah lama nggak dibersihin. Kadang-kadang anak-anak, iya, kadang mereka kena apa ya? Emosi ya. Iya, mereka kena shock gitu, kaget. Gimana nih? Gimana? Nah, gitu. Nah, saya selalu bilang ke mereka, jangan pedulikan mereka yang menghinamu. Dan jangan tersanjung dengan mereka yang memujimu. Karena pujian maupun hinaan tidak bisa merubah kedudukanmu di hadapan Allah kelak. Apa yang bisa merubah kedudukanmu di hadapan Allah hanya karena amal yang kau kerjakan di dunia ini. Kalau Allah ridha, enak, selesai. Makanya itu butuh keikhlasan. Itu butuh keikhlasan. Dan aku pikir juga gimana ya? Maksudnya ini konteks dalam orang melihat kehidupan yang pada normalnya aja. Lu pakai aja rok kalau agama lu dihina terus lu nggak ngapa-ngapain. Bro, ngapa-ngapain bukan dengan begitu caranya. Ngapa-ngapain nggak dengan begitu caranya. Karena Rasulullah itu selalu mengajarkan dan Allah menetapkan umat Islam adalah umat yang tercerdas. So kalau kamu melakukan kebarbaran yang sama seperti yang orang kafir lakukan, apa bedanya kau dengan mereka? Padahal Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang jauh lebih baik. Dan memang sebenarnya kalau mereka juga ada beberapa yang menuding saya, terus kamu nggak pernah bereaksi terhadap orang yang menghina Islam segala macam. Udah banyak yang masuk sel sama ya kita tangkap di lapangan. Udah banyak yang masuk penjara yang kita tangkap di lapangan. Kita lakukan dengan cara yang cerdas kok. Dan kita kasih kesempatan dia untuk menerima hidayah Islam, walaupun itu susah. Betul. Dan aku selalu percaya kalau memang Allah kehendaki, yang penting kita sudah ikhtiar, mereka akan convert masuk Islam. Ada beberapa penghujat Islam juga akhirnya jadi orang Islam kok. Yang ngata-ngatain Islam seperti apa dan seperti apa gitu loh. Kayak ngata-ngatain kita nyembahin berhala kotak berwarna hitam segala macam. Orangnya ada masuk Islam sekarang. Dan dia ngebelain Islam habis-habisan sekarang. Itu cara kita menangani mereka gitu loh. Bukan nangkep, gebukin, diikat di pohon, ditelanjangi, enggak kayak gitu.
Nggak kayak gitu. Kita kasih kesempatan. Ingat, saya selalu juga ingatkan ke masyarakat pada umumnya. Jika kamu lihat kami, mungkin kamu akan bilang, gila, Mualaf Center itu mengislamkan orang banyak. No, Mualaf Center tidak mengislamkan orang banyak. Mualaf Center hanya menjadi saksi bahwasanya Allah mengislamkan manusia-manusia itu. Kami menuntut syahadat. Kami tidak mengislamkan orang. Tidak begitu banyak gimana caranya dan apa segala macam. Saya bilang, kita hanya ikhtiar menunjukkan adab dan akhlak sebagaimana Rasulullah tunjukkan. Dan ini peringatan juga nih, saya munculin juga peringatannya. Dan jika kalian semua tidak bisa menjadi jalan hidayah Allah kepada siapapun di dunia ini yang masih kafir, maka jangan coba menjadi penghalang hidayahnya. Iya, benar. Paham ya? Jadi menjadi celah untuk menghalang-halangi Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Karena khawatirnya nanti Allahnya marah, murka, orang ini akan diberikan ujian. Satu. Ya kan, ini contoh yang sederhana deh. Kayak gini. Ini saling hujat di sosial media, Ustaz. Itu luar biasa loh. Di YouTube, di mana. Satu dan yang lainnya. Yang satu ngatain Tuhan lu pakai sempak, yang satu ngatain Tuhan lu warnanya ungu lah, yang satu ngatain Tuhannya warnanya kayak pelangi gitu. Saya bilang, ini kalian ngapain sih? Saling menghina satu sama lain. Di Quran sudah dijelaskan. Jangan kau hina sesembahan mereka dengan berlebihan, karena mereka akan balas menghina dengan cara yang berlebihan juga. So kalau kita melihat orang-orang kafir menghina Islam, itu kita akan mendapat cermin bahwasanya itulah yang kita lakukan. Iya kan? Yeah. Mereka melakukan ini, Allah sudah memperingatkan. Kenapa orang kafir menghina orang-orang Islam? Kenapa orang-orang kafir menghina agama Islam? Karena orang Islam yang menghina mereka. Jangan kau hina sesembahan mereka dengan cara yang berlebihan. Karena mereka akan berbalik menghina dengan cara yang berlebihan juga. Yeah. Jadi ini apa ya? Ini seperti efek balik yang sudah memang Allah tetapkan gitu. Nah, makanya saya tahu ya udah, kalau lagi kena musibah, lagi kena bencana, lagi kena apa, udah jangan saling cari kambing hitam. Jangan cari kambing hitam, tapi lebih kepada kita koreksi hubungan kita dulu sama Allah. Yang tadi Ustadz bilang. Kamu koreksi hubungan kamu sama Allah. Bisa jadi kamu yang salah. Kalau tadi mungkin Ustadz bilang, ya kita koreksi sholat kita tepat waktu, sholatnya di masjid. Enggak, saya coba untuk koreksi, kalian sudah benar belum bacaan sholatnya. Karena jujur ya Ustadz ya, yang belajar di kami itu bukan cuma mualaf, tapi muslim dari orok juga banyak. Muslim dari mana? Muslim dari orok, dari lahir. Oh, oke, ya. Muslim bawaan lah. Lahir muslim ya? Ya, enggak muslim karena nasib. Ya kan, orang tuanya muslim, nasibnya dia jadi orang Islam. Saya sering bilang gitu. Karena dia nggak kenal agamanya dari kecil. Dia cuek-cuek dengan agamanya, begitu sudah mulai tua, baru dia bingung. Dia bingung, oh ya saya ini Islam. Terus saya sholat gimana? Di masjid. Sholatnya di masjid, Ustaz. 5 kali sehari itu sholatnya semua di masjid. Tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Bahkan dia diam-diam aja. Loh, kamu nggak ngerti baca sholat? Saya nggak pernah hafalin. Lah, loh. Nah, ini sering saya bilang makanya. Kamu perbaiki hubungan kamu nih. Kondisi kamu di mana gitu loh. Apakah saya sholat di tepat waktu? Apakah saya sholat 5 waktu? Apakah saya sholat dengan full bacaannya, saya mengerti isinya? Atau saya sholat cuma ikut-ikutan, hanya penggugur untuk kesempatan ya? Udahlah, sholatlah. Orang udah masuk jam segini, atau takut sama bosnya. Sometimes hal seperti itu sih. Oke. Berarti sekaligus dengan kualitas sholat yang bermakna ya. Jadi bukan hanya membaca saja gitu loh, tapi harus ada pemahaman terhadap maknanya. Nah, mungkin ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya. Yang namanya muslim itu gitu loh, baik dia dapat dari orang tuanya gitu loh, lahir udah diazankan berarti dia udah muslim dari kecil, maupun yang mu'alaf gitu loh, baru memeluk agama Islam. Yang paling penting adalah kita menjadi muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu apa? Muslim yang mengerti apa yang dibaca. Makanya kita perlu memahami Al-Quran ini gitu loh. Kalau kita tidak memiliki pemahaman Al-Quran yang baik gitu loh,
kita bisa jadi memang secara fisiknya kelihatan beragama secara baik gitu loh. Tapi secara batinnya, ruhnya itu nggak dapat esensinya. Kita nolongin urusannya Allah. Allah akan bereskan urusan kita. Iya, betul sekali. Kita tolong hamba Allah yang lain, maka Allah akan menolong kita. Sesimpel itu sih, sebenarnya sesederhana itu.